النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi kalau ditanya apa syarat mencari ilmu ada berapa tadi? 6. 1 cerdas, 2 semangat, 3 sabar, 4 ada bekal ya, minimal bensin sak sendok ya sama tethering. Terus nomor petunjuk guru ya, manut ya, petunjuk guru. Nomor 6 waktu yang lama, tidak tergesa-gesa. Jadi nanti untuk khusus untuk malam ini kayaknya kita praktek karena waktu lama ya, nanti sampai jam 4 lah. Ya Allah, ya Allah. Ini kalam Unwanul Hikam yang keberapa, Mas? 40 ya? 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Walil umuri mawaqitun muqaddaratun. Segala sesuatu mempunyai waktu yang ditentukan. Wa kullu amrin lahu haddun wa mizanu. Dan setiap perkara memiliki batasan dan ukuran. Pada kalam kali ini Syekh Abdul Fath Al-Busti memberikan 2 pokok bahasan. Bahasan pertama terkait waktu, nomor 2 bahasan kedua adalah terkait takaran dan ukuran. Kalau masalah terkait waktu itu pun ada 2 pembahasan. Terkait waktu itu pun ada 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama adalah terkait kesungguhan orang. Kesungguhan orang dalam memanfaatkan waktu. Kesungguhan orang dalam memanfaatkan waktu. Kita tahu bahwa Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata, Ya bana Adam, Ya bana Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, engkau ini adalah rangkaian-rangkaian hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ketika satu hari telah lewat, berarti telah habislah satu bagian dari dirimu yang tidak pernah terulang. Maka manfaatkanlah waktu. Manfaatkanlah waktu. Itu. Jadi bahasan pertama adalah terkait memanfaatkan apa? Waktu. Kita tahu bahwa yang namanya waktu itu Masya Allah memiliki beberapa karakter yang tidak bisa dipisahkan dari kata waktu itu. Karakter waktu itu ada 3 ya. Yang pertama, yamurru marras sahab. Dia bisa pergi seperti perginya awan, gak tersisa. Nah, yajri majrar riyah, seperti angin, hembusan angin. Nek wis misalnya ono angin lewat, entoti goleki ora bakal ketemu wis ora bakal ketemu. Padahal musik paling enak lho, ora ketemu. Nah, ya, itu. Jadi hari kalau sudah hilang ya udah. Kemudian karakter yang nomor 2, la yumkinu ta'widuhu. Tidak bisa diulang, tidak bisa diganti, tidak bisa ditakar dengan apapun. Katakan kalau ada itu harta, belum tentu bisa membeli waktu. Enggak bisa. Kemudian yang nomor 3 adalah al-waqtu athman ma yumlikuhul insan.
Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia. Maksudnya begini Mas, andai ada orang dia punya istri cantik, punya istana, mobil itu 15, duitnya kena nggo gawe selimutan, ATM iki gedene semoga ATM 7 in, tahu semoga gede. Itu kulkas di rumah itu jadi mesin ATM. Saking hebatnya ya. Kedep tok 1 miliar, angop 3 miliar, wain tok aji ngono tok lho 5 miliar. Dino-dino wis ngono kuwi tok. Tapi Allah ambil satu nikmat bernama waktu. Ada artinya semua itu? Tidak ada artinya. Ya Allah. Coba ayo mikir-mikir bareng-bareng Mas. Semua kita itu dianugerahi oleh Allah dalam 1 hari semalam hanya 24 jam. Sampeyan kok nggawe jam 36 ora ono sing tuku. Ini jam berapa? Jam 36 tuh ya, ora ono sing tuku. 24 jam. Dari 24 jam itu ada orang yang bisa mengayomi, mengurusi 100 orang. Ada yang 1000 orang, atau ada yang sekedar bisa ngurusi untuk satu keluarga isinya 6 orang. Tapi ada pula yang dengan 24 jamnya mikir awake dhewe lho, rasane pusing terus, anggere takoni piye kabar pusing. Lebih, oh pusing pokoknya pusing. Lah sing wingi kae pusing andane. Lah sing nggo sesuk pusing. Padahal sama-sama 24 jam. Ya Allah. Sama-sama 24 jam, ada yang kelak jadi ahli surga, juga ada yang kelak jadi ahli neraka. Lalu di mana perbedaannya? Dalam menggunakannya itu. Masya Allah ya. Itu tinjauan pertama terkait waktu. Kemudian yang nomor 2, setelah kita berusaha untuk memanfaatkan waktu sedemikian rupa, sesungguh-sungguh apapun orang menggunakan waktu, jangan sampai lupa Mas, kembalinya lagi yang namanya waktu itu milik Allah. Jangan sampai saking inginnya kita meraih sesuatu sampai kita menabrak norma-norma Allah, menabrak batasan-batasan. Misalnya, iya waktu itu harus kita gunakan, kita harus semangat bekerja. Ambek sak kerjane kaya ngopo, sak metentenge, sak kemprungsunge kaya ngopo, sampai ora salat, sampai salatnya ditunda-tunda. Ingat, nek urung wayahe ora teko. Kenapa? Saya tadi bilang, memang di dalam ranah ikhtiar, ranah takwa, kita disuruh detail masalah waktu. Tapi setelah kemudian kita sungguh-sungguh, jangan sampai nabrak wilayah Allah. Wilayah Allah adalah penentu. Nek wis sungguh-sungguh luar biasa sampean menggunakan waktu, ternyata kok kemudian belum bisa mendapatkan sesuatu, katakan itu harta, jangan kemudian langsung jadi curang. Aku nek ora kok ngene iki ora dadi. Atau saking sungguh-sungguhnya sampean belajar, luar biasa belajar, wis dihafalke kabeh, wah tetep kayane urung apal, terus pas ujian akhirnya dadi nyontek. Nah, ini namanya sampean kita ini hanya disuruh sungguh-sungguh. Selebihnya keputusan tetap di tangan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, tidak akan menambah rezeki Mas. Seseorang yang saking semangating golek duit nganti ora salat, orang nambah rezeki Mas, asli orang nambah rezeki. Santai saja, nek Mas wayahe salat leren-lereno, wayahe salat leren-lereno. Tapi kita harus semangat terhadap waktu. Dah wis ora usah urusan kuwi. Saiki wayahe salat. Kenapa? Rezeki sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Wis ngono wae. Lho tapi kae wis meh tuku lho, wis to salaton dhisik. Nek memang sida tuku ya sida tuku, nek memang ora sida tuku engko muga-muga nunggu lebar salat ngono wae. Lah engko nek tetep ora sida, muga-muga sida. Enggak, maksud saya begini Mas. Mau sida, mau jadi, mau tidak jadi, tidak ada urusan dengan sampean karena terkait rezeki itu Allah yang ngatur.
ya, bukan kita yang ngatur. Kita ini hanya disuruh sungguh-sungguh, selebihnya Gusti Allah. Ya. Ada lagi orang mengatakan, saya itu sudah kurang sungguh-sungguh apa Ustaz? Ikhtiar sudah, doa terus, cuman menginginkan satu kata saja tidak bisa. Apa itu? JODOH. Kesungguhanmu terkait masalah jodoh sampai sudah sekian Syawal. Tiap kali ada orang tanya kapan nikah, ganti jadi ganti tuh Mas, ojo kapan nikah, kapan mati dulu. Bisa. Kesungguhanmu seperti itu, tetap tidak boleh kesungguhanmu sampai nabrak batas-batas. Saking tenanan lah daripada ora iso-iso nikah kok ngene wis lah. Aku wis rasah sing angel-angel, aku wis rodok sayah dadi wong saleh kok. Lah terus piye? Pacaran ora apa-apa. Jarimu biyen haram, biyen kae pas ngaji. Saiki sithik lah ora apa-apa. Jenengane leren dadi wong apik. Ah, ini namanya batas. Ini karena saking-sakingnya dia kehabisan waktu, padahal bulan depan sudah harus nikah, wis lah pacaran wae. Nah, ini namanya batas. Makanya saya katakan, monggo sesungguh apapun, tapi selebihnya milik Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Milik Allah. Kalau sudah sangat sungguh-sungguh mengatur segala sesuatu, katakan yang ingin kau raih adalah jodoh atau harta atau ilmu, sudah sangat sungguh-sungguh tapi belum Allah kasih, ingat hadis ini ya, bahwa kullu du'ain, setiap doa itu pasti diijabah ya. Hanya cara Allah mengijabah itu ada 3 cara. Yang pertama disegerakan ya, nomor 2 adalah ditunda sampai Allah ngasih kepada apa yang menjadi doa si hamba tadi itu layak dikasih, layak diberikan, tidak ada madharat ketika diberikan. Saya pernah nerangke kong niki kepada seseorang, jawaban, "Alah, Ustadz itu senengannya menjadi ngayem-ngayem kok." Buatan ngayem-ngayem nih kok, ngayem-ngayem gimana? Ndak, itu kan ngayem. Enggak ngayem-ngayem. Ini memang benar hadisnya begitu. Jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang sampai orang tersebut layak dalam arti tidak ada madharat ketika dikasih. Hari ini misalkan, Mas, sampean ndonga, ya Allah berikan saya kekayaan seperti Bill Gates, besok langsung sama jadi anak Bill Gates ya. Kira-kira besok malam Jumat ngaji atau lagi jeng-jeng? Lagi jeng-jeng kan? Maka tidak siap. Paham ya? Oleh karena itu Allah itu akan ngasih sekira orang dikasih itu tidak akan ada dosa, tidak akan ada madharat. Ada orang pingin banget punya ilmu yang banyak, kenapa? Buat debat. Wah, ya ini masalah. Nah, kalau saya boleh ngibaratkan, ini persis seperti anak kecil yang pagi-pagi minta rujak. Sampai sebagai orang dewasa punya adik atau punya anak pagi-pagi minta rujak, itu kira-kira dia nangis minta rujak, dikasih ndak itu rujaknya? Padahal dia belum sarapan, kasih atau tidak? Ya, sampai nangis kasih ndak? Guling-guling kasih ndak? Ndak. Kenapa? Karena andaikan dikasih hanya akan membikin apa? Aku semuni mules sampean malah mencret. Ya wis bener. Benar gitu ya. Karena hanya memberikan madharat bernama mencret. Betul kan? Tapi pada saat sudah siang, itu anak kecil sudah sarapan, adik sampean atau anak sampean itu sudah sarapan, sudah siang, ngelihat nangisnya tadi pagi. Ini kira-kira kalau sudah siang dikasih atau tidak? Dikasih, bahkan tambahi es krim dan sebagainya. Kenapa? Sudah tidak bikin mules. Jadi siapa yang hari ini sudah sangat berusaha, sudah sangat berdoa untuk mendapatkan sesuatu, katakan jodoh dan sebagainya, lalu kok kemudian belum dikasih, boleh jadi kalau dikasih sekarang akan membuat apa tadi? Nah, kuwi akan bikin mencret. Ya Allah.
Anak kecil mau menangkap kebijaksanaan orang dewasa aja tidak nyambung, tidak nyanda itu anak kecil. Taunya kan kalau anak kecil, piye toh papa sama mama, bapak sama ibu itu gimana toh, saya itu minta es krim atau minta rujak pagi-pagi, dia nggak tahu. Mau menjangkau pemikiran kebijaksanaan orang dewasa aja tidak nyampe. Apalagi kita mau menjangkau kebijaksanaan Allah, ya tidak nyampe. Maka tugas kita nek nangis saiki kono, ya Allah aku tak guling-guling jaluk apa, wis pokoke kuwi lah. Monggo silakan. Nah, yang penting jangan sampai menabrak norma-norma yang membuat dosa tadi itu. Nah, barangkali kalau itu dikasih sekarang hanya akan bikin apa tadi? Nanti kalau sudah siang, sudah tidak bikin mencret, insya Allah dikasih. Ngonek takon, lah Ustadz siangnya kapan? Ini masih malam. Ya, indikatornya simple mas. Indikatornya ketika engkau diberikan itu anugerah sesuai doamu itu, tidak akan ada madorot, tidak akan ada bahaya-bahaya, tidak jadi sombong, tidak jadi merendahkan yang lain, ya tetap ngaji, ya tetap sholat, tetap rendah hati, tetap beramal dan sebagainya. Kalau itu sudah benar-benar nempel, insya Allah. Persis seperti saya punya 2 anak, ya misalkan yang satu minta HP, yang satu juga minta HP. Kemudian keduanya saya kasih HP, ternyata yang adik itu belum tahu waktu kalau dikasih HP, enggak saya kasih, walaupun nangis, karena jadi madharat. Kalau yang kakak misalkan dia sudah dikasih HP, kok dia sudah tahu waktu, berhenti sendiri saatnya sholat, berhenti sendiri saatnya ngaji, ya saya kasih. Lah sampean saiki mungkin yo tahajud, yo sholat dan sebagainya, tapi genah kan, ketok kan, ande itu hajat diberikan, ketok leren sholatnya, tahajudnya ketok melempem kan, wah yo berarti urung permanen. Saya sudah tahajud ya kan, cari malaikat engko nek kayak tahajudmu mandek kok. Sampai permanen itu kesolehan, ya, sampai permanen itu kesolehan. Maka biasanya tanda-tanda doa mau terkabul itu saat kita lupa pada hajat-hajat kita. Target kita sudah bukan lagi hajat, target kita adalah kesolehan diri. Sudah mulai permanen, wis rotok lali, dikasih sama Gusti Allah. Uju-uju ana Mas nikah yuk. Sampeyan sapa to? Halah kok ora cocok, ora ngerti. Didelok sut. Ya Allah, iki dongaku awet jaman 3 tahun. Yo. Gitu ya. Nah, jadi indikator kalau kita doanya udah mau dikabulkan oleh Allah itu. Baik, kebaikan kita sudah permanen, yang andaikan kondisinya berubah menjadi lebih sukses, kondisinya berubah menjadi enak, menjadi zona nyaman, maka kebaikan kita, kesolehan kita itu tidak akan luntur. Kenapa? Karena targetnya sudah bukan lagi perkara-perkara target dunia, itu target kita adalah kelayakan diri, kesolehan diri. Saya rasa cukup, matur nuwun, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.